Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada suatu hari Abdullah bin Rawahah diutus oleh baginda Rasulullah SAW untuk membagi hasil panen kurma milik orang Yahudi di Khaybar. Separuh untuk mereka dan separuh untuk kaum muslimin. Apa yang terjadi pada Abdullah bin Rawahah? Orang-orang Yahudi berusaha untuk mendapatkan jumlah lebih dari separuh. Dia, kalau bahasa sekarang, mencoba menyuap sahabat Abdullah bin Rawahah. Tapi tawaran ini kontan ditolak oleh Abdullah bin Rawahah ini. Dia katakan, apa yang engkau berikan itu adalah haram. Pemirsa yang budiman, mengapa Abdullah bin Rawahah begitu tegas menolak pemberian yang disebutkan perhiasan segala macam itu, yang dijamin tidak ada orang yang tahu? Pemirsa, inilah yang disebut dengan apa yang istilah sekarang itu dengan istilah pengawasan melekat. Abdullah bin Rawahah sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Sami'un Basir. Dia maha melihat, maha mendengar. Percuma kita menyembunyikan perbuatan jahat kita. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu semua. Dan Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'ukum wa absarukum wa juludukum bima kanu yaksibun. Ketika tiba nanti di akhirat, maka akan menjadi saksilah pendengaran, penglihatan, bahkan juga kulit kita. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kita dulu lakukan. Dan kemudian dikatakan wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan kau sekali-kali tidak akan pernah bisa lari dari persaksian mereka, dari telinga kita, dari mata kita, dari kulit kita. Benar, bagaimana kita bisa lepas dari persaksian mereka? Hari-hari kita selalu bersama mereka, membawa mereka kemanapun kita pergi, kemanapun, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan. Mata kita, telinga kita, kulit kita. Bahkan di ayat lain disebutkan di dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini aku khatamkan, aku disfungsikan itu mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi saksilah kaki-kaki mereka atas apa yang mereka lakukan. Ternyata bukan hanya mata, telinga, dan kulit, tangan, kaki kita pun menjadi saksi. Inilah pengawasan yang betul-betul melekat pada diri kita, yaitu organ tubuh kita ini. Pemirsa yang budiman, jadi bagaimana kita bisa merasa aman, merasa selamat ketika kita dalam hidup ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekedar bahwa kita jauh dari rumah, sekedar kita ada di bilik, tembok hotel, atau mungkin keluar daerah, bahkan keluar negeri. Atau mungkin kita sudah berada di tengah-tengah orang yang sudah kita atur semua-muanya, seolah-olah di luar negeri tidak ada Allah, seolah-olah di tempat itu tidak ada persaksian Allah, seolah-olah kalau semua orang sudah bersepakat tidak ada yang mengetahuinya. Padahal mata kita, telinga kita, kulit kita, pun juga tangan dan kaki kita itu akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Pemirsa yang budiman, puasa ini menempa kita untuk betul-betul menyadari apa yang disebut muraqabatullah, pengawasan Allah. Dan lihatlah, meskipun beberapa menit menjelang buka, kita tetap saja sehaus-haus kita, selapar kita, kita tidak mau, karena tahu bahwa itu tidak boleh. Apa sih bedanya setengah menit sebelum tiba waktu berbuka dengan setengah menit sesudah? Secara kuantitatif itu hanya dipisahkan oleh 1 menit. Tapi secara kualitatif kita tahu bahwa sebelum buka tiba itu perbuatan yang menyimpang. Setelah setengah menit sesudah waktu buka tiba itu adalah ibadah. Jadi yang memisahkan adalah substansi dari perbuatan kita, melanggar atau menepati perintah Allah. Dan kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Karena itu meskipun kita ini sendirian, kita tidak mencoba-coba mencuri waktu, berbuka lebih cepat dari waktunya. Inilah
esensi dari takwa itu. Ketaatan kepada Allah dimanapun kita berada, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain. Jikalau kita menyadari itu dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah betul-betul kita akan menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang betul-betul merasa bahwa senantiasa dia awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan, sikap bahwa kita senantiasa dalam muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber daya manusia yang diperlukan di tengah-tengah carut-marut negeri ini. Banyak sekali korupsi oleh karena ketiadaan integritas pada diri, miskinnya sikap ihsan muraqabatullah tadi itu. Puasa sangat penting untuk membina sumber daya unggul bagi negeri ini, bahkan bagi peradaban dunia di masa yang akan datang. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.